Nah, terus tanggapan gimana nih orang-orang tak mau divaksin terus akan dipenjara, tanggapan yang bagaimana? Podo salai. Sing menjara ya salah, sing divaksin ora gelem ya salah, ya toh. Bagaimanapun negara ini harus menyelamatkan masyarakatnya. Dan tentang corona itu sudah bukan urusan nasional, internasional. Lepas dari itu, dari mana asal mulanya, di mana menyebarnya, bagaimana. Tapi itu adalah realita. Karena bangsa pun memikul beban karma. Manusia yang berhimpun dalam suatu wilayah itu membentuk suatu negara, dan negara itu punya karma. Karma itu bisa negatif, bisa positif. Karma negatifnya apa? Ya berbentuk corona tadi itu. Misalnya, jangan dipikir kalau membunuh orang itu tidak punya sebab akibat. Kalau manusia dibunuh tanpa doa, tanpa macam-macam, tanpa apa ya, hanya kepentingan politik, saya akan membunuh orang sebanyak-banyaknya, apapun partainya, apapun lambangnya, apapun simbolnya, tetap itu ada dampaknya. Kebetulan kakek ini mengalami 3 generasi. Zaman melawan Belanda, pemberontakan, zaman 65 juga menghadapi situasi yang sangat pelik, zaman akhir-akhir ini juga begitu. Jadi semua sarumusi jadi satu. Oh, ini dampak ini gitu. Jadi tentang vaksin itu dipaksakan juga jangan, ya. Bagaimanapun ya, kalau memang tidak mau misalnya ya, kalau tidak mau demi kepentingan umum, bila perlu seseorang itu suruh, udah nggak apa-apa, kamu tidak divaksin tidak apa-apa, tapi tolong beri robot, ya. Robot kayak astronot yang mendarat di bulan itu, ya. Yang rapet, jangan sampai udara keluar. Nanti kalau udara keluar menyusahkan masyarakat yang lainnya, itu nggak apa-apa. Kalau enggak, baru nanti kamu disel di penjara sekian lamanya, dan itu diisolasi di penjara nanti, ya, gitu. Itu harus bijak lah. Akhir-akhir ini, apakah yang jadi dapat pesan gaib dari leluhur atau guru sejati? Ya, saya selalu konsultasi dengan guru sejati saya, ya. Guru itu bagi saya ada 3. Guru hidup adalah bapak dan ibu saya, ya. Itu guru, waktu sejak kecil saya belajar dari beliau dan hasilnya memang hebat sekali. Guru yang kedua adalah guru politik. Itu saya mencari guru, harus mencari seorang politikus yang terbesar kelasnya dunia, yaitu Bung Karno, yang pernah menghimpun Asia, Afrika, Amerika Latin untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan kegiatan yang dinamakan olahraga dan kebudayaan dan kesenian, the game, the new emerging forces, ya. Satu kekuatan baru membentuk suatu dunia baru itu, ya. Yang ketiga adalah guru sejati yang diberikan kepada jati, ya. Karena jati ini, guru sejati itu siapa? Diberikan sejak saya dalam kandungan ibu, berbentuk cahaya. Cahaya itu adalah cahayanya Allah yang bersinar kepada setiap titahnya, baik kepada binatang, baik kepada cacing, kepada pohon-pohon, kepada gaib-gaib, kepada gendruwo, kepada toyol, kepada apalagi kepada manusia. Di antara ciptaan-ciptaannya tadi yang paling istimewa adalah bercahaya di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu di dalam agama disebutkan manusia itu ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam agama Islam seperti itu. Artinya hanya manusia yang patut terdepan untuk membawa kehidupan yang nyata dan tidak nyata, yang gaib dan tidak gaib, yang kecil dan yang besar, itu adalah manusia. Nah, Bung Karno sudah membuktikan itu di zaman era baru. Makanya di Jakarta itu budaya di Timur Tengah sudah diboyong ke Jakarta. Namanya apa? Tugu Monas. Yang bawah itu segi 4, yang namanya lingga, ibu-ibu
Yang di atas itu Bapak Yoni ya, Lingga dan Yoni ya. Alu lan lumpang seperti di rumah kakek itu di depan ada alu lumpang. Itulah di bawah atasnya Mas, artinya murni. Jadi kalau pengen mencari kehidupan yang bersinar, yang sering kita sebut dengan istilah Tuhan, ya harus bersinar yang murni, yang indah. Dan emas itu ternyata bisa untuk mengantisipasi semua permasalahan yang kira-kira menyulitkan kehidupan manusia. Misalnya rumah dikasih susuk emas ya, mobil dikasih susuk emas, orang pengen cantik, pengen ganteng pakai susuk emas. Coba terus dipelintir sama budaya lain. Waduh, enggak boleh makan, jangan kelor ya, karena kok susuk iso rontok gitu. Padahal kelor itu misinya bagus, istimewa untuk pengembangan gen-gen dan netralisir kembali organ-organ tubuh ini. Ya. Terus ini masih satu, bagaimana yang jadi memahami konsep hari akhir? Hari akhir ini konsep saya hanya satu, mudah-mudahan nanti itu kalau saya sudah terasa untuk sukma itu pindah ke alam lain, saya sudah pesen ke anak cucu saya, tolong kakek nanti dibakar aja gitu ya. Mungkin bisa buka-buka laci bapak, buku-buku di belakang itu kakek itu siapa tahu kalau ada selempitan duit di sana untuk ongkos bakar. Ya. Kenapa kok dibakar? Pada hakikatnya manusia itu jasmaninya itu dipinjami oleh alam, ya. Daging dipinjami tanah, tulang dipinjami air, darah dipinjami api, ya. Lalu nafas dipinjami udara. Nah itu sang suci Tuhan harus kembali ke singgasananya Tuhan. Siapa? Di mana singgasananya? Di matahari. Makanya rumah kakek itu ada simbol kerajaan Majapahit. 8 penjuru dunia itu, penjuru 8 itu ya, itu lambang Majapahit. Majapahit itu 341 tahun karena pribadi manusianya menganut ajaran Buddha dan kehidupan sehari-hari akrab dengan semesta alam. Lalu di era modern disebut Hindu Buddha. Siwa Buddha ya. Siwa itu angkasa, Budi itu adalah pribadi manusia. Manusia sadar bahwa manusia itu dulu-dulunya adalah material yang berasal dari langit. Makanya Siwa itu mesti gambarnya biru karena langit itu loh ya. Nah itu. Jadi kalau sudah begitu Pulau Jawa tidak penuh kuburan ya toh. Dan sekarang-kadang anak-anak itu sudah generasi muda, keleluhur-leluhur udah males karena sibuk di HP, sibuk di televisi, sibuk alasan yang kuliah kak yang ini gitu. Sampai rumputnya itu tinggi-tinggi gitu ya. Kasihan kan kalau sudah seperti itu. Ya, gitu.